Ini dasar iman Kristen, sekaligus ini yang nanti akan menjadi dasar sebagai orang Kristen menjalani hidup kita. Ayat ini kalau dibaca secara sederhana ya sederhana. Tapi ini syahadat, kita katakan syahadat iman. Pengakuan iman Kristen, 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, situ ya, puji Tuhan. Namun, sudah ketemu sudah ya, di sini ada, lihat depan aja. Namun bagi kita, dikatakan hanya ada berapa Allah, saudaraku? Satu Allah saja ya. Kalau orang di luar nuduh orang Kristen Allahnya 3, gundulmu. Wah, kita tuh tidak pernah ngomong gitu. Itu kok ada Bapa, Anak, Roh Kudus sih. Ojo sakarepmu dhewe. Rungokno sih lah, ini makanya kita mengajarkan ini sekaligus nanti bagaimana hidup kita dengan mengenal Tritunggal itu loh. Hidup kita itu harus bagaimana. Lihat saudaraku. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa namanya? Bapa. Ini penting loh. Ini blessing ini harus kokoh di sini. Saudara pernah dengar ini bukan saksi Yehova ya? Aliran Yahweh itu yang mengganti yang Alkitab itu pokoknya diganti Yahweh semua. Tuhan itu diganti Yahweh semua. Wah, kalau kita nggak mendalam ikut-ikutan, ya nggak salah. Allah kita itu gini saudara. Allah, saudara bisa bedakan tadi sebentar ya. Allah, Tuhan, itu beda. Yahweh itu beda. Yahweh itu namanya gitu loh. Yehova, Yod-Heh-Waw-Heh itu apa? Bahasa Ibrani-nya tetragram, ada 4 huruf mati ya. Sengaja supaya tidak dibaca. Karena orang Yahudi takut baca. Orang Yahudi aja takut loh baca. Masa disuruh kita suruh baca? Ya itu harus baca Yahweh. Mereka jangan sebut nama Allahmu dengan sia-sia, dengan sembarangan. Makanya saudara jangan ikut-ikutan. Amin. Makanya perlu bergereja biar ngerti. Ya. Tapi memang betul namanya itu Yahweh atau Yehova, nama. Saudara punya Pak Yakub misalnya dulu, bapaknya namanya siapa? Daud. Manggilnya Daud? Apa manggil gitu? Daud? Kan enggak saudaraku ya. Kok kita masa manggil Allah kita Yahweh? Enggak. Makanya ini yang ngajar Yesus sendiri. Ya, kalau kamu berdoa, katakan Bapa kami yang di surga. Yesus aja ngajarin manggil dia Bapa. Kita suruh ada aliran yang ngajarin kita suruh manggil Yahweh. Maaf saudara. Itu perlu belajar lagi gitu. Ya saya tidak mau ngakim, tapi suruh belajar lagi. Yesus saja nyuruh kita manggil Bapa, kok kita suruh manggil namanya. Anak saya aja tidak pernah manggil saya Agung nih. Nah, Papa, baru tak kasih uang saku, manggil Agung nggak tak kasih uang saku kamu. Ya, Allah kita satu, namanya kita panggil siapa? Yaitu Bapa. Ya, ingat baik-baik. Nanti saudara akan menemukan kata Tuhan yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, ini renungkan pelan-pelan ya, diulek dulu diulek. Bapa itu artinya sebenarnya sumber. Bapa itu istilah teologis, bukan nanti ada bapak, ada ibu, ada anak. Gitu. Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Anak nggak ada. Di Kristen kan ada di mana Allah Bapa, Allah Anak. Nggak ada Allah Ibu. Gitu. Ini karena istilah teologis. Bapa itu artinya sumber. Katakan sumber. Satu berarti kan? Sumber dari mana? Kelihatan. Yang daripadanya, dari Bapa ini berasal apa? Segala sesuatu. Ini kan sumber. Daripadanya itu semua berasal. Makanya judulnya itu saya berikan judul semua atau segala sesuatu. Saya istilahkan semua aja biar ringkas ya. Dari Allah. Ini dari sini. Daripadanya berasal segala sesuatu. Katakan bersama saya, semua dari Bapa. Satu, dua, tiga. Semua dari Bapa. Semua, apapun itu dari Bapa. Kalau mau belajar lebih dalam, Yesus pun itu keluar. Yohanes 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Sumber segala sesuatu. Nah, pahami dulu ya. Jadi Bapa itu artinya sumber segala sesuatu. Lah ini maksudnya. Lanjutnya, ini syahadat Kristen. Saudara bisa lihat ini di pengakuan iman yang Nikea, yang panjang gitu ya. Lebih lengkap. Kalau pengakuan iman Rasul itu pendek ya. Kurang mengena sebenarnya. Ya, kalau pengakuan iman untuk di gereja kita enggak seperti Protestan yang baca pengakuan iman ya. Kalau pengakuan iman yang betul yang Nikea itu ngambil dari sini. Itu lengkap. Aku percaya kepada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal sesuatu, dan satu Tuhan saja Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan untuk dia kita hidup. Terus baru muncul yang lahir itu dipotong gitu. Ya, oke. Dan bagi kita bukan hanya hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia, untuk Bapa kita
hidup. Jadi karena semua dari Bapa, harusnya kembali juga kepada Bapa, gitu loh maksud. Untuk Bapa juga, ya kan? Semua keluar dari Bapa, semua berasal dari Bapa, dan semua yang dari Bapa ini juga untuk Bapa juga. Itu harusnya seperti itu. Coba kita renungkan hidup Anda ini, saudara harus ngerti, termasuk hidup kita. Coba katakan, hidupku dari Bapa. 1, 2, 3. Hidupku dari Bapa. Hidupku untuk Bapa. 1, 2, 3. Hidupku untuk Bapa. Coba renungkan ini dulu aja sebelum masuk ke Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama ya, mantep ngomong. 1, 2, 3. Hidupku dari Bapa. Hidupku dari Bapa. Dan hidupku untuk Bapa. Amin, saudaraku. Praktekkan pulang dari sini. Hidupku ini karena dari Bapa, ya untuk Bapa. Kamu dari Bapa kok. Ya harusnya untuk Bapa. Aku dari Dia. Lah masalahnya di sini, saudara, iman Kristen itu masih ada lanjutannya gitu. Ini khas iman Kristen. Dan bagi kita bukan hanya bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa yang daripadanya berasal sesuatu dan Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Siapa? Yaitu Yesus Kristus. Ini sahadatnya Kristen. Satu Bapa yaitu satu Allah yaitu Bapa. Satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini. Ya, ini penjelasannya supaya ngerti, ini mengkaitkan, menghubungkan siapa Bapa dan Yesus itu apa, siapa, bagaimana. Jadi Tritunggal itu bukan menjelaskan berapa banyaknya Allah, 3 dong, enggak. Menjelaskan bagaimana, katakan bagaimana. 1, 2, 3. Bagaimana Allah itu bagaimana? Ya, daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan Yesus itu siapa? Satu Tuhan, yaitu Yesus yang, nah ini penjelasannya, baca sama-sama. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena ini olehnya juga. Saya lihat bahasa artinya dia bahasa Yunani-nya. Dia itu bahasa Latinnya itu via. Dan kita kan via pos, gitu, lewat pos, melalui via dolorosa, melalui lewat jalan salib. Dolorosa kan salib, kan? Via itu lewatnya, melewati salib. Itu orang Kristen itu begitu. Itu via, dia bahasa Yunani-nya. Oleh, melalui, apa-apa. Ya, itu yang dimaksud yang melakukan, nanti saya jelaskan. Jadi satu Tuhan yaitu Yesus Kristus yang oleh Yesus, melalui Yesus, apa saudaraku, segala sesuatu dijadikan. Kalau saya hubungkan segala sesuatu tadi dari Bapa, tetapi oleh Yesus, saya diplok dulu. Cuma saya tak titir pengajaran, saya kalau khotbah, saudara diberkati, sudah dikasih Tuhan, mending ngurung-ngurung, bertumbuh, saya ajar ya, supaya mendalam imannya tentang Allah yang benar di dalam Yesus, ya. Jadi ini menjelaskan kaitan hubungan Bapa dengan Yesus dalam bagi hidup kita gitu. Untuk hidup kita biar kita ngerti gitu. Ya. Jadi hidup kita ini kalau diurut ya, dibuat lebih jelas ya. Hidup kita dari Bapa oleh Yesus. Katakan, hidupku dari Bapa oleh Yesus. 1, 2, 3. Ayo bareng-bareng, belum sarapan. 1, 2, 3, hidupku dari Bapa oleh Yesus. Ini loh saudaraku, ini harus ngerti. Nanti saudara menemukan gini banyak. Dari Bapa oleh Yesus, ya. Terus untuk Bapa oleh Yesus, hidupku untuk Bapa. 1, 2, 3. Hidupku untuk Bapa dan oleh Yesus. Nah ini yang saya mau jelaskan. Foto Pak, ayo. Dari Bapa oleh Yesus, untuk Bapa oleh Yesus. Cuman saya nggak cukup. Saya ngajar di gereja tempat kami 3-4 sesi, nggak mungkin ini selesai. Makanya saya secara singkat saja ya. Yang pertama kita akan melihat contohnya aja ya, contoh-contoh ayat untuk mengerti apa itu dari Bapa oleh Yesus. Oh sebelumnya saya jelaskan dulu. Saya ngerti nggak bedanya Allah sama Tuhan? Maaf ya kalau tetangga sebelah itu nggak bisa bedakan. Ya, la ilallah. Gak usah terus lanjutin, gak usah ini aja. La ilallah itu terjemahkan apa? Tidak ada Tuhan. Salah. Tuhan itu Rob itu loh. Rob tulisannya Rab itu A-B-B. R-A-B. Rob itu Tuhan. La ilah itu tidak ada ilah sebetulnya. Tidak ada Allah.
selain Allah buat mereka. Kenapa jadi Tuhan? Tuhan sama Allah itu beda. Bisa tahu bedanya di mana? Pernah belajar ini enggak? Allah sama Tuhan beda. Saya mau kasih penjelasan sedikit dulu. Kalau ini istilah kita buat istilah gampang-gampangan aja ya. Allah itu hakikat, substansi atau esensi. Tuhan itu seperti gelar atau jabatan. Saudara kalau buat gampang kasih contoh ya. Saya ini manusia. Manusia itu adalah hakikat saya. Substansi saya manusia. Pendeta itu jabatan saya. Ulangi lagi saudara. Jadi Tuhan itu bukan hakikat. Nanti saya tunjukkan. Karena Tuhan itu bisa untuk banyak. Tapi kalau Allah, makanya kenapa hanya ada satu Tuhan? Gitu. Kalau Allah itu suatu apa namanya ya, seperti hakikat, dan itu hanya satu pencipta. Makanya Khalik dan makhluk itu yang diciptakan. Jadi bedanya itu seperti itu, hakikat dan gelar atau jabatan. Jokowi itu presiden, itu jabatan, gelar. Tapi hakikatnya dia adalah manusia, seperti itu. Ini juga Anda bisa belajar kenapa Yesus itu disebut Allah. Dia memiliki hakikat, dua hakikat. Oh, terima kasih Pak Ibu. Ini hasilnya perlu digeber lagi nih. Hakikat sebagai Allah dan sebagai manusia. Sebagai Allah karena keluar dari Allah. Ini saudara perlu dikit-dikit ini. Saya mau tanya, kenapa itu kucing? Ada kucing, kucing kenapa? Karena dia keluar dari kucing. Karena keluar dari kucing makanya dia kucing. Tidak mungkin keluar dari kucing anjing gitu. Tidak bisa. Karena keluar. Yesus itu keluar dari Allah. Pernah lihat ayatnya enggak? Itu nanti bukan Yohanes 8:42. Aku datang dan keluar dari Allah. Roh Kudus juga. Yohanes 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Allah. Karena keluar jadi satu hakikat. Saya manusia. Karena keluar dari ibu saya manusia. Karena ibu saya manusia, saya keluar juga manusia. Lah Yesus juga memiliki hakikat kemanusiaan. Keluar dari siapa? Perawan Maria. Itulah manusianya. Malah punya dua hakikat. Luar biasa. Jadi Yesus itu bukan setengah Allah, setengah manusia. Hakikat 100% Allah, 100% manusia. Amin, saudaraku. Lah, di sini bedanya Tuhan. Tuhan itu di Indonesia ini makanya saya tidak tahu. Hanya di Indonesia saja yang nggak jelas. Maaf, saudara. Bukan saya menghina. Bahasa Indonesia ini terus terang masih bahasa baru. Bahasa Jawa aja ada, saudaraku. Sebelum saya tunjukkan, bahasa Inggrisnya Tuhan itu apa? Ayo, masa tak ngerti sini. Bahasa Inggrisnya Tuhan itu apa? Bahasa Inggrisnya Tuhan apa, saudaraku? Lord. Ya kan? Kalau God itu Allah, Lord itu Tuhan. Lord itu bisa, Lord God, Tuhan Allah. Lord itu juga bisa untuk manusia enggak, saudaraku? Bisa. Saudara tahu enggak pendiri Pramuka? Lord Baden-Powell itu namanya. Itu seorang bangsawan Inggris. Lord itu adalah gelar tadi ya, bangsawan. Seperti Tuhan itu gelar. Gelar bangsawan, gelar untuk raja. Ada raja Inggris Lord Philip. Lah, supaya enggak terlalu ruwet, paling gampang Indonesia. Indonesia punya istilah itu, sorry Indonesia, bahasa Jawa. Orang Jawa mesti ngerti. Tuhan itu bahasa Jawa ini apa? Lah, Gusti Allah, Gusti Prabu loh ya teman Rojo, Gusti Patih, ada lagi Gusti Ayu. Lo ini cari Tuhan. Gusti artinya Tuhan, bisa Gusti Allah loh, Gusti Ayu. Ini karena ini bukan hakikat. Ini adalah apa tadi? Gelar. Paham ya? Lu kok ono Allah ono Tuhan. Nah, di luar tetangga sekolah enggak? Mudeng silakan. Kalau saudara wong Kristen melok gak ngerti, wah perlu belajar, perlu bertobat. Amin, yang ngerti sekarang ya bedanya Allah dan Tuhan. Allah itu apa? Oh iya kok pedih. Allah itu apa? Salah kamu. Allah itu apa? Hakikat. Oh pinter jemaat GCB. Tuhan itu apa? Ya toh? Hakikat dan gelar. Allah itu hakikat, gelar sebagai Tuhan. Tuhan itu apa? Itu dari situlah muncul kata Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Penguasa. Yang punya kuasa. Saya berharap dengan ngerti ini nanti Anda nggak bingung ketika baca. Coba ini contoh ya.
Kenapa perlu belajar ini, Bu? Anda buka Filipi pasal 2 ayat 5-6. Ini nanti saudara biar ngerti ayat ini. Kalau baca, orang Kristen tidak lagi bingung dengan tentang keilahian Yesus, ketuhanan Yesus. Nanti saya akan bawa ini buat hidup kita. Pasal 2 ayat 5, Filipi pasal 2 ayat 5. Coba Anda lihat ini. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang Kristen itu hidupnya harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Ini yang namanya tadi, ubah lagunya apa tadi ini? Ubah aku seperti engkau. Nah, ini ayatnya. Hidup kita orang Kristen harus memiliki pikirannya Yesus, memiliki pikiran Kristus. 1, 2 katakan. Memiliki pikiran Kristus. Memiliki perasaan Kristus. 1, 2, 3 katakan. Memiliki perasaan Kristus. Pikirannya Yesus, perasaannya Yesus. Yang ayat 6-nya itu apa dijelaskan seperti apa pikiran dan perasaan Kristus itu, yang walaupun dalam rupa Allah. Saya lihat bahasa aslinya Yunani, rupa ini bukan wajah, prosopon wajah. Di sini bukan morfiseu. Morfi itu wujud, bentuk, bentuk atau wujud dalam bentuk form. Bahasa Inggrisnya itu form, kalau Anda cek King James Version. Dalam bentuk atau wujud Allah. Morfi. Jadi jangan rupa itu jangan bentuk wajah ini, saudara-saudara. Wajah itu bahasa Yunaninya prosopon, ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Isos, bahasa Yunani itu artinya identik, equal, sejajar, ya, dengan Allah. Sebagai memiliki wujud Allah, ya, sejajar dengan Allah, karena dia firman Allah. Firman yang keluar dari Allah. Saya tidak ada waktu menjelaskan ini. Setara dengan sebagai sang firman. Tidak mempertahankan, menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan apa? Ayat 7. Cepat. Mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Atau lebih tepat menghampakan. Empty, menghampakan kealahannya tadi, dirinya sendiri kan tadi dalam wujud Allah yang setara dengan Allah, menghampakan dirinya, kealahannya tadi, dan mengambil rupa, lainnya ada kata rupa lagi, morfi, wujud, dulos, morfi dulu, dulos, wujud hamba, dari wujud Allah menjadi wujud hamba. Sebagai form, bentuk alam jadi bentuk hamba atau wujud, lebih tepat wujud, ya. Atau kalau mau gampang saya coba keadaan, sebagai keadaan Allah menjadi keadaan seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ayat ini saudaraku, kalau sudah baca nanti ngerti 8. Ini Tuhan itu jelaskan di sini tentang Tuhan Yesus. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, makanya Yesus punya dua keadaan. Keadaan sebagai Allah dan keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, kenosis tadi, ya, berkenosis tadi, menghampakan kealahannya, mengambil wujud hamba manusia dalam keadaan manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di mana? Di kayu salib. Kita ngerti ceritanya, Yesus mati kayu salib. Terus ayat 9. Itulah, baca sama-sama ini. Itulah sebabnya, karena Yesus Kristus tadi memiliki pikiran dan perasaan, tidak menganggap wujud Allah ini harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya, menghampakan kealahannya untuk mengambil wujud dulos, hamba, menjadi manusia yang rela taat mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat apa? Meninggikan dia. Dia ini siapa? Dia sebagai Allah atau sebagai keadaan manusia? Tadi lo dibaca, sebagai keadaan Allah atau sebagai manusia? Manusia, dalam keadaan sebagai manusia merendahkan dirinya, makanya perlu diangkat lagi gitu, dikembalikan pada kemuliaannya. Manusia, selaku manusia bukan Allah. Makanya ya orang dulu, Tuhan kok bisa makan loh, menungso. Ya toh itu manusianya, mesti yang dikritik loh, Tuhan kok bisa mati, apalagi mati, itu manusianya. 1 Petrus 3:18 dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Makanya Yesus ini dasar teologisnya. Yesus punya dua hakikat, sebagai Allah, sebagai manusia. Sebagai Allah itu adalah sebagai sang firman yang keluar dari Allah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dalam keadaan manusia nih.
dan mengaruniakan kepadanya dalam keadaan manusia nama di atas segala nama. Ayat 10. Ini sering kita, ini ada lagunya juga. 1, 2, 3, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di mana? Di langit dan yang ada di bumi dan ada di bawah bumi, lengkap. Langit, di atas bumi, di bawah bumi, wis lengkap dah. 11. Nah ini. Dan segala lidah mengaku apa? 1, 2, 3. Yesus Kristus. Nah ini adalah bagi saudara sering baca ayat ini bahkan nyanyi segala yang itu ya, lagu lama, di langit dan yang di bumi, kurang satu di bawah bumi. Tambah segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Tahu lagunya nggak? Belum lain saudara. Yesus Tuhan. Terus apa? Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Jeng. Ini zaman saya masih mahasiswa dulu. Coba Anda renungkan ayat ini, iman Kristen. Yesus adalah Tuhan. Mengakui lidah ini mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya apa? Yesus itu Tuhan, kita ngaku Yesus Tuhan bagi kemuliaan Allah. Loh ini kan hubungannya dengan ayat tadi. Segala sesuatu semua dari Allah, amin. Untuk Allah juga. Loh ya kan, semua dari Allah, untuk Allah juga. Yesus pun jadi Tuhan itu juga untuk Allah. Bagi ini untuk sama. Untuk apa Yesus jadi Tuhan itu? Untuk kemuliaan Allah Bapa. Ayo kan, nah, paham seperti ini enggak? Makanya di jemaat saya tak dorong ayo belajar. Pakai ayat Alkitab ini kalian belum kan? Jangan cuma ayat itu aja. Dia yang kaya adalah jadi miskin mau berkat. Supaya aku miskin jadi kaya. Amin. Enggak apa-apa. Tapi ayatnya ikut tok ae. Coba ini, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa maksudnya? Dan ini menjadi dasar hidup kita. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti pada Yesus. Sudah merendahkan sampai akhirnya Allah meninggikan dia menjadi Tuhan, menjadi penguasa. Nah, bedanya sini selalu. Mengingat Gusti ya dengan Tuhan. Tuannya Tuhan kan penguasa. Kalau untuk manusia ada batasannya. Misalnya Raja Inggris Lord Philip, batas kekuasaannya di mana? Inggris. Gusti Agung. Mojokerto, Dudu Raja. Gusti Prabu Hayam Wuruk. Mojopahit itu luas saudaraku. Mojokerto itu Mojokerto ini anak buah Hayam Wuruk. Itu Indonesia aja kalah luas, itu sampai di Kamboja ya, Papua Nugini. Sak luas-luasnya ya masih sebatas itu. Tapi Yesus itu jadi Tuhan, penguasa. Mana batas wilayah kekuasaannya? Segala yang apa tadi? Di langit dan yang di bumi dan yang di bawah. Wah, kau no sale tak tahu dewe. Oh, apa sing ini? Ya sudah bagus lah itu. Ini Tuhan. Ya. Nah, coba tunjukkan. Saya enggak apa-apa, saya ini tergelitik untuk apa? Kisah Para Rasul 2. Saya pikir belum tentu jemaat. Saya dulu pernah sedih waktu habis khotbah ngejar tentang Yesus. Terus lupa. Wah, saya baru tahu. Ini maaf ya, jemaat saya kan macam-macam, ada orang Sulawesi, orang Nias, ada orang Papua segala macam. Itu maaf ya, orang ya, Nias lah itu kan kantong Kristen ya. Saya baru ngerti Pak. Yesus saya pikir baru ada itu waktu lahir Natal loh, dulu. Makanya saya kalau nggak ngajarin dia kan dari baru merantau. Aduh untung belajar terus banyak. Iya Pak saya di sana nggak diajarin nggak ngerti lah. Makanya saya jangan sampai cuma di sini nggak ngerti. Coba Kisah Rasul pasal 2. Yang bisa cari dulu nih. Kacamata saya ketinggalan. Gila untuk meringis ini. Kisah Rasul pasal 2. Anda pernah lihat nggak ayat ini? Yesus ini sampai di YouTube ada. Yesus dijadikan Tuhan. Khotbah Petrus pasal 2 ayat berapa itu? Bentar ya. Yesus jadi 33 kayaknya. 30 ya. Sorry. Menjadi Tuhan. Ayat 36. Coba pernah baca ini lah. Di luar itu ada loh. Yesus itu baru jadi Tuhan apa setelah Konsil Indonesia 325 segala macam.
Ada ya, Irin, ada ya. Indonesia. Semua ngawur. Yesus tuh baru jadi Tuhan tahun abad 4, 325 itu ketika ada syahadat iman Nikea itu pengakuan iman. Lah ayat ini coba, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Ini baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Allah. Loh, Yesus apa? Bukan Tuhan kalau gitu. Belum jadi Tuhan, baru dituhankan. Karena Allah baru menuhankan Yesus. Ayo, apa jawabannya? Gak apa-apa. Saya kapan pernah khotbah sini pengajaran, Pak, nek pengajaran cuman gak apa-apa, harus dimakan, ini makanan keras ini, harus belajar, ngerti? Loh, Kristen kok ngono? Loh kan, banyak coba bisa jawab gak? Seneng saya kalau Anda bisa jawab. Berarti Yesus baru jadi Tuhan kan? Supaya orang Israel seluruh tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu jadi Tuhan. Berarti sebelumnya belum Tuhan dong. Nah, jawabannya ini tadi loh, sering. Gak usah tahu apanya. Tadi loh bedanya Allah dengan Tuhan. Yang dijadikan Tuhan ini siapa? Kemanusiaan Yesus. Iya loh pendil. Ojo jawab kon. Jemaatmu ae. Aku lali ngomong, dilarang menjawab Pak Yakub. Nggak apa-apa ya, saya sudah. Supaya Anda belajar jadi ke gereja itu, imannya tambah hari tambah percaya, nggak tambah mumet yo melok Kristen. Wis duwe susah, ekonomi susah. Wis ngono gereja diajari kira semplon kan ya. Tempat saya gitu jemaat. Jadi malah yang terakhir Jumat saya kan waktu jelasin, wah ini kok gak ada papan tulis. Saya baru ngomong besok dikirim loh. Papan tulis. Apa ini ada jemaat baru memang. Apa semangatnya minta ampun. Kapan itu mic saya kan pakai mic enggak gini Pak, nanti doa Pak. Wah. Pakai gini. Ada yang belikan yang murahan lah, yang biasa lah. Murah. Itu sering pedot-pedot. Tukar lah besok itu. Main ke rumah saya, ayo Pak, apa? Wih, jute. Maksudnya jute, gak apa-apa Pak. Saya soalnya terganggu Pak, denger khotbah putus-putus. Besoknya pas langsung ngirim papan terus gowet deh lah. Gak paling ngomong banter-banter, kok paling ngirim apa meneng. Saya enggak suka, enggak mau memanfaatkan lah. Cuma enggak sengaja ngomong kok ya lu. Ya. Jadi belajar terus, belajar. Ya, kemanusiaan Yesus yang dalam wujud Allah tadi menghampakan kealahannya, mengambil rupa hamba, mengambil wujud hamba yang adalah manusia yang menderita mati. Itulah ditinggikan menjadi Tuhan atas sekalian di langit, di bumi bawah bumi. Makanya Yesus sebelum naik ke surga, Matius 28 ayat 19 ya, pergilah 19-18 dulu. Matius 28 ayat 18 ya. Agak lama komputernya Pak. Saya kalau ngomong gini langsung cuma belikan komputer. Ya. Yesus mendekati mereka sebelum naik ke surga dan berkata apa saudaraku? Kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi sebelum naik ke surga. Ini kemanusiaan Yesus yang kamu salibkan itu loh. Yesus yang kamu salibkan itu tadi menjadi Tuhan, dibangkitkan Allah, dijadikan Tuhan, dijadikan penguasa atas surga, bumi dan di bawah bumi. Nah, saya kembali. Terus kakak yang kok muntah-muntah. Balik ke 1 Korintus 8 ayat 6. Delok ini, nggak apa-apa. Tempat saya aja setahun, 2 tahun. Setahun pertama gilian-gilian. Nah, kita kembali ke sini. Semua dari Allah atau Bapa dan untuk Bapa, termasuk Yesus menjadi manusia. Ya, itu rencana Allah. Dan jadi Tuhan Sulaiman. Sebagai manusia dituhankan, jadi Tuhan. Diberi kuasa, penguasa. Tuhan itu penguasa, Tuhan, Gusti. Ya. Bagi Allah, untuk Allah, semua dari Bapa untuk Bapa. Nah, saya mau masuk oleh Yesus ini. Sebelumnya saya mau tunjukkan kenapa saya perlu ngajar gini. Nanti di Alkitab Anda akan banyak nemu
Orang Kristen dituduh ini ajarannya Paulus. No, saya mau tunjukkan Yudas 1 ayat 25. Saya tunjukkan 1 ayat ini dulu. Yudas pasal 1 ayat 25. Coba lihat ini. Ini Yudas ini bukan Yudas Iskariot itu yang mengkhianati Yesus. Ini saudara Yesus, adiknya Tuhan Yesus. Sebagai manusia punya adik-adik. Ada 4 itu. Yakobus, satunya Justus. Kapal lagi itu. Dalam kapal. Oke. Ayo baca sama-sama biar Anda ngerti. Kan bagi kita satu Allah saja toh, yang Esa, apa? 1, 2, 3. Allah yang Esa, Juru Selamat kita. Perhatikan, oleh Yesus Kristus, Tuhan. Anda harus membiasakan ini. Allah, Tuhan. Allah yang Esa oleh Yesus Kristus loh. Allah yang Esa oleh Yesus. Kalau kita nggak belajar bocor ini apa tuh? Akhirnya dilewati. Golek berkat ini. Saya nggak mau gitu. Cuma saya jemaat, ini apa dilewati orang mudeng. Golek sembuh berkat, kesembuhan. Kapan bertumbuhnya? Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Tuhan. Ini nanti saya akan tutup keselamatan ini. Itu nanti di sini. Juru Selamat kan penyelamat. Allah itu penyelamat kita. Oleh itu melalui Yesus Kristus. Bagi dia kemudian segala macam. Oke, saya akan bagi 2 penjelasan tentang oleh ini. Pertama, penciptaan. Saya niru Bapak Gereja Irenaus. Dia ini menjelaskan tentang Tritunggal itu, bahwa firman atau Yesus itu kan firman Allah, anak itu firman itu anak. Jadi kenapa firman itu disebut anak Allah, atau bagi kita anak Allah itu sebenarnya adalah firman Allah, karena keluar. Saya nggak ada waktu jelasin, tapi keluar Roh Kudus juga. Tapi bahasa Yunani-nya beda. Kalau Yesus itu exerchome keluarnya itu. Kalau Roh Kudus itu ekporifome. Nah, tambah mumet kan. Ekporifome itu seperti hembusan, mengalir. Roh Kudus itu keluar seperti hembusan, emanasi. Kalau Yesus itu sebagai firman itu keluar itu pergi, metu loh, bahasa Jawa metu. Makanya sebut anak. Tapi saudara pernah mikir enggak? Anak itu kalau lahir itu dari bapak atau dari ibu? Dari ibu. Saya walaupun perut saya besar gini nggak pernah melahirkan sampai hari ini. Karena tidak ada anak lahir dari bapak. Tapi kenapa Yesus dilahirkan oleh bapak? Sebelum segala abad itu di pengakuan iman Ikiade. Karena keluar, itu istilah untuk firman ya. Jadi ingat ya, firman Allah itu dengan anak Allah itu sama. Oke, kita lihat tentang penciptaan dulu. Coba pernah, saudara lihat kalau ayat ini gimana? Ibrani pasal 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Saya akan batasi 2 karena ini saya menjelaskan ini di gereja itu 3-4 sesi itu. Ini saya batasi untuk penciptaan dan keselamatan. Itu seperti Bapak Gereja Irenaus, dia menjelaskan firman Yesus dan Roh Kudus seperti 2 tangan Allah, kedua tangan Allah. Jadi 2 tangan Allah. Jadi firman dan roh ini yang mengerjakan apa yang dikehendaki Allah, seperti 2 tangan Allah. Jadi kesatuan. Jadi Tritunggal itu satunya itu satu kesatuan. Katakan kesatuan. 1, 2, 3. Kesatuan. Coba Anda pikir gini. Gak apa-apa mumpung ketemu. Satunya Allah itu bukan satu yang bisa dihitung. Misalnya gini. Ini satu enggak, saudara? Atau gini. Ini satu enggak? Habis. Satu kan? Apakah Allah seperti benda seperti itu? Seperti wujud. Satu itu seperti itu. Makanya nggak bisa satu terus misalnya gini, Allah di surga. Iya, saya lihat di YouTube-nya mereka jadi bingung. Allah itu di mana? Itu gegeran karpe dewi. Baru tanya itu loh. Baru tanya Allah itu di mana? Bingung sudah. Karena bayangannya ada di surga, nggak boleh ngomong di surga. Di mana-mana nggak boleh juga di mana-mana. Di surga berarti kan ada tempatnya gitu. Bingung karpe dewi. Kalau Allah kita satu itu nggak bisa dibatasi, nggak bisa dihitung. Paling gampang tak kasih contoh ya. Ini paling enak kasih contoh. Kalau ada 2 saja contoh. Air itu di Kejadian ada. Lalu berkumpullah air dalam satu tempat. Saya lihat itu echad. Bahasa Ibraninya Esa itu echad. Echad itu diartikan satu, one, first, pertama, juga united, kesatuan. Air waktu penciptaan air sudah air di atas di Sacakrawala itu, air di bawah, nanti buka sendiri. Itu Tuhan memerintahkan semua air yang di bumi itu mengumpul satu tempat disebut laut, itu memisahkan darat sama laut itu. Itu satu tempat, satunya itu echad. Laut itu air ketika ngumpul satu tempat yang namanya laut,
Itu satu juga. Bisa dihitung enggak satu laut itu? Satu laut itu seperti apa? Atau paling itu istilahnya ekak, satu laut. Atau nih, udara. Nah, udara itu berapa? Saudara bisa ngitung enggak? Udara itu ada berapa? Mau ngitung udara? Nah, kita nyebut satu kan? Satu model, satu jenis lah. Udara itu ya ini. Tapi di sini ada udara enggak? Di luar ada udara enggak? Dalam diri Anda ada udara enggak? Kalau enggak pakai. Pas pakai apa? Berarti udara itu satu, tapi ada di mana? Allah itu roh, ruah, pneuma bahasa Yunani. Itu artinya udara atau angin. Saya nggak ada waktu jalan. Jadi mereka jauh. Makanya kalau Kristen nggak belajar, mesti keplek, gak bisa ngomong. Padahal Anda ini punya Alkitab, harusnya lebih pinter. Amin, saudaraku. Lebih bisa jelasin Allah itu. Nggak bisa, bener kok. Ya, oke, saya kembali. Ini baca coba. Maka pada zaman akhir ini, iya, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, maksud Yesus Kristus Tuhan ya, yang telah ia tetapkan, saya tidak jelasin ini, sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Tuh, skip aja, itu panjang kan. Saya mau bacakan ini, baca sama-sama, kita baca sama. 1, 2, 3. Oleh dia. Dia ini siapa? Anaknya tadi kan? Oleh dia, anaknya tadi, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya tadi yang disebut siapa? Yang dimaksud anak Allah itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oleh dia. Loh, kita ketemu lagi istilah. Oleh dia, oleh anaknya, oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Loh, nek wong Kristen gak ngerti kok. Perlu belajar. Imannya perlu diperbarui. Coba Anda renung. Bisa lihat di pertanyaan di YouTube, nek wong di luar oke lah baca. Loh, Yesus itu ya termasuk jemaat Nias ini, lungguh tatar kau oleh mulai nggak ngerti ya gitu. Yesus itu kan baru lahir Natal 2000 tahun yang lalu, ada peristiwa Natal. Loh, itu kan sudah ribuan tahun penciptaan, baru lahir. Loh, kok bisa mencipta? Kok bisa mencipta? Loh, Yesus kan baru lahir. Nah, kalau jam gini gimana, saudara? Yang lahir kan apalagi itu, mereka pakai logika. Yang lahir kan Maria kan? Maria itu ciptaan atau pencipta? Oh, ciptaan. Loh, ciptaan kok melahirkan pencipta? Oh, itu mana otaknya? Lalu Kristen ditakoi ngono. Ya apa sahabu? Melarikan diri? Terus tanya pendeta saja. Gimana sahabu? Ya aku kali jawab. Gimana sahabu kira-kira? Loh, Yesus kan oleh dia, oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus Allah mencipta alam semesta ini. Gimana? Loh, kapan Yesus mencipta? Baru lahir waktu Natal. Ya pun bisa. Yohanes 1 buka apa? Yesus sebagai pencipta, Yohanes 1. Itu adalah sebagai sang firman. Hakikat Allah sebagai sang firman. Yesus juga memiliki hakikat Allah. Nah, ini penting loh. Pernah dengar istilah Barnes? Saya tidak tahu. Cepat-cepat aja, hati-hati ya. Jadi mencampur adukan bingung antara Yesus dengan Bapa. Yesus dengan Bapa itu beda, tapi memiliki kesatuan hakikat ya, sebagai Allah. Yohanes 1 dibuka, Yohanes 1 ayat 1. Kita akan lihat bagaimana Yesus itu menciptakan ya alam semesta. Oke, pada mulanya adalah firman. Ini aja saya kalau khotbah ini bisa panjang karena ini terjemahnya setelah saya belajar bahasa Yunani kurang tepat, saya tidak ngomong salah, kurang tepat. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Koyok jajaran laku itu bayangannya kan bersama-sama gitu enggak. Bahasa Yunani proston theon. Pros itu pada. Firman itu pada Allah. Punya terjemahan Jawa enggak? Terjemahan Jawa bagus loh. Bagus loh. Ing kala purwa ana sang sabdo. Terus apa mau? Akhirnya sang sabdo kuwi iku apa kuwi? Gak tuh ya bahasa. Saya kalau saya terjemahan saya bahasa Inggris atau di laptopnya. Gak ada ya. Pak Yakub bisa baca coba. Masih mundur. Oh, masih mundur. Kesuwen. Sang sabdo iku nunggil karo Gusti Allah, nunggil. Yang bisa bahasa Jawa, nunggil itu apa? Apa? Manunggal, menyatu. Loh, Yesus kan ngomong aku dan Bapa satu. Nah, terjemahnya kan bersama-sama ini mah. Menurut Anda ya, Bro? Ini kan jelas malah lu itu loh. Ono Allah no Yesus melaku bareng lho ya.
NRK in ologos, pada mulanya adalah firman. Ke ologos in proston theon, dan logos, ologos sang firman in adalah bentuk lampau. Proston pada Allah. Itu seperti gini, tidak ada seorang pun odis erkete proston patera, tidak ada seorang pun datang proston pada patera Bapa. Pada sama. Ya, firman itu pada, ada ketemu, nunggil ya. Ing kala purwa sang sabda iku ono. Dene sang sabda iku nunggil karo Gusti Allah. Nunggil karo Gusti Allah. Serta sang sabda iku Gusti Allah. Oh, gitu. Wis, mari buka dibaca nih. Dan firman itu adalah Allah, satu hakikat dengan Allah. Ayo cepat. Dua. Waktunya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa tadi? Firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pencipta itu hanya melalui firman. Oleh Dia Allah menciptakan alam semesta. Hanya melalui Yesus, melalui sang firman sebelum jadi manusia. Makanya N14-nya firman jadi manusia sebelum jadi manusia. Kalau Anda ditanya lagi, lu Yesus baru lahir Natal 25 Desember, kapan mencipta? Sebelum jadi manusia sebagai sang firman. Ini ayatin. Tanpa Dia jadikan. Amin ya, karena waktu Pak Jogono menembak entek Pak. Kering bibir saya lama. Yang kedua, penciptaan gak usah panjang-panjang ya. Soalnya bisa panjang lagi. Buahnya ayatnya bagaimana Allah mencipta melalui Kolose itu juga ada. Nah sekarang kita akan melihat tentang keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Ini dari dan oleh, ya saya jelaskan. Semua dari Allah untuk Allah. Bahkan Yesus dijadikan Tuhan aja bagi kemuliaan Allah, ya maksudnya. Ya, Yesus mencipta itu juga bagi Allah nanti, bagi kemuliaan Allah. Ya toh? Jadi dari Allah untuk Allah. Yesus pun dari Allah, keluar dari Allah, mencipta sebagai sang firman. Firman itu keluar dari Allah. Ya kan? Mencipta kembali juga untuk kemuliaan Allah. Yesus datang ke dunia apa ini? Untuk Allah juga. Ya. Itu sebagai teladan kita, bahkan merendahkan dirinya dijadikan Tuhan dan gitu ya. Di atas nama segala nama. Oke. Sekarang keselamatan, nggak panjang-panjang itu. Yang keselamatan ini juga buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Jadi saya tunjukkan ayat, saya ini nggak ngawur gitu. Ini ada, dan saya cek bahasa Yunaninya juga. Dia, oleh itu dia. Ya. Kalau dari itu ek. Mumpung anu ya. Bahasa Yunani itu ini gampang saudara. Ada kata depan, kata tunjuk lah, kata penunjuk. Itu di, kita kan di ke dari itu ya. Oke. Kalau di itu n, bahasa Yunaninya n. Di bahasa Inggris kan in. Itu makanya kalau ada apa nena, langsung besok di apa. Itu seperti titik. Jadi di itu ya bahasa Yunani n itu artinya posisi yang di dalam, di tempat di dalam dan tetap di dalam, nggak kemana-mana. Seperti titik. Di situ ya di situ. Ya makanya Pater Imon itu saya doa Bapak kami, saya sekarang setelah ngerti Yunani nggak pernah pakai bahasa Indonesia karena terjemahnya juga kurang tepat. Bukan salah sih, kurang tepat. Kan Bapak kami yang ada di surga. Surga itu bentuk jamak. Ya, Pater Imon n itu in tadi ya, di. Tis Uranis itu bentuk jamak. Kalau Uranos itu surga itu satu. Ini Uranis, segala langit. Jadi kalau diterjemahkan yang benar gini. Bapa kami yang ada, Bapa kami di segala langit. Kalau mau doa Bapa kami yang benar ya. Bapa kami di segala langit. Pater Imon n tis. Ya. Jadi nah, kalau saudara masuk surga, kalau saudara buka ya, nanti kan bisa download itu apa namanya Yunani itu? Apa namanya itu? Apa Pak? Yang Yunani, Ibrani apa itu? Interlinear, karena bisa tuh, itu bisa cek. Kalau kita masuk surga, itu mesti is, tulisannya EIS, is itu menuju, is. Jadi kita nih dari luar dibawa masuk surga. Kalau Bapak itu enggak, Bapak itu di surga, awalnya di surga terus selamanya gitu. Kalau kita tuh is, dari luar dibawa ke menuju, nanti saudara bisa cek. Ya. Terus ada lagi ek.
Ek itu dari dalam ke keluar. Ek itu Yesus ngomong ego gar ek tu seu exilton. Karena aku, ego itu aku, ek tu seu dari Allah, exilton keluar, bentuk lampau keluar, pergi keluar, exil itu aja ada X-nya, X ergome aja keluar, ada X itu double itu degree-nya tingkatan dari Allah. Jadi Yesus keluar, jadi dari satu tempat keluar gitu rasanya. X itu gitu. Jadi saudara kalau keluar dari gereja ini itu kalau masuk itu apa namanya lagi? Ayo. Luar biasa. Kalau Anda sejak lahir di sini itu namanya apa? Sejak lahir ya in bahasa Inggrisnya, N bahasa Yunaninya. Gak mungkin Anda sejak lahir di sini. Itu Allah itu gitu, bayangin entis uranis di segala langit itu. Kalau jelas makanya setelah belajar Yunani itu tapi yo bodoh, setiap ketemu 1 jam 1.000 sengaja itu langsung orang Yunani selalu. Susah bokek lah ya. Istirahat dulu Pak ya. Tanya lagi duit saya. Wah 1 jam 1.000 memang mahal, memang ya ilmu mahal biar kamu belajar dia tinggal di Yunani sudah. Ya gobios akhirnya ini kok gobios belajar Yunani ya gobios. Karena ya kita keselamatan dua ya, kita tutup ini ya. Jadi yang pertama tadi tentang penciptaan dari Allah oleh Yesus Kristus. Kalau disimpulkan sebelum masuk keselamatan. Sekarang kalau Anda ditanya bingung enggak? Siapa yang mencipta alam semesta? Segala sesuatu ini yang mencipta siapa? Siapa yang mencipta? Allah yang mencipta, Bapa yang mencipta? Allah yang mencipta benar enggak? Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Berarti Allah yang mencipta. Tuhan Yesus mencipta juga bukan? Mencipta. Kok pengen nih? Bapak itu Allah ya? Itu kan apa? Sahabat iman ya. Bapak itu Allah, iya. Yesus Allah, iya. Bingung. Kok Allah? Ya ngono. Bapak pencipta, iya. Yesus pencipta, iya. Bingung. Kok dua pencipta? Lah ada kata sambungnya ini tadi saudaraku. Yes. Apa kan ngomong? Bapa mencipta melalui Tuhan Yesus. Allah mencipta melalui anaknya Yesus. Terus gak mantep kalau gak sampai lagi. Mazmur 33 balik ini ya. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Nah, jadi ini Tritunggal saudara. Oleh firman Tuhan ini huruf besar semua itu Yahweh. Terjemahan dari bahasa asli Yahweh. Kita panggilnya tadi Bapa. Sojok nyeluk-nyeluk melo-melo Yahweh. Ini itu kita belajar, kita udah ngerti itu namanya Yahweh. Tapi kita manggilnya Bapa. Oleh firman Bapa. Sudah ada berapa hipostasi saudara? Ada dua pribadi atau dua hipostasi realita. Saya nggak jelasin ini panjang nanti. Ada firman, ada Bapa yang berfirman. Oleh firman Bapa. Jadi Bapa itu menciptakan langit telah dijadikan. Jadi langit diciptakan itu oleh apa saudara? Oleh firman. Firmannya siapa? Bapa. Bapa yang berfirman. Bapa dari Bapa firman. Firman itu yang melakukan. Oleh itu yang melakukan. Oleh nafas dari mulutnya. Nah ini terjemahnya juga bisa ngecek nggak? Kalau mau ngecek sambil saya ngomong kira goron dan kunci. Ini saya pakai Septuaginta itu pneuma. Ibraninya itu ruah. Oleh roh dari mulutnya. Kenapa nafas ini? Karena terjemahan tafsir ya. Karena keluar dari mulut, masuk roh keluar dari mulut, mati nanti. Akhirnya nafas itu terjemahkan. Ya, nafas itu nefes bahasa Ibraninya. Ini bukan ruah, nefma bahasa Yunani Septuaginta saya lihat. Jadi oleh firman Bapa Yahweh langit telah dijadikan. Oleh roh dari mulutnya, Roh Kudusnya, roh yang keluar dari Bapa, keluar dari mulut. Ini kan karena bicara tadi. Jadi ini tafsiran aja. Segala tentara. Seperti dua tangan Allah mencipta dengan firman dan memberi kehidupan dengan roh. Singkatnya begitu. Jadi, saudara, ini Tritunggal kelihatan nggak di sini? Pertama firman, yang kedua Bapa atau Yahweh di situ kan, yang ketiga roh atau nafas di sini dari Allah. Saya nggak ada waktu menjelaskan ini. Atau kalau saya singkat gini, manusia itu waktu diciptakan dari debu tanah. Tadi kan, sudah hidup belum? Belum ya? Hidup setelah diberi dosa.
Hidup itu roh, nafasnya Allah. Jadi di Zakaria dikatakan roh Allah yang menciptakan, Allah menciptakan roh dalam diri manusia melalui rohnya. Jadi mencipta, memberi kehidupan. Ya, oke. Itu melalui oleh Yesus Kristus, Allah menciptakan alam semesta. Dia sebagai Yesus sebagai Sang Firman. Yang kedua kan keselamatan. Kita kembali 1 Tesalonika 5 ayat 9 ini. Karena Allah telah 1 Tesalonika 5 ayat 9 tadi. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Allah tidak mau kita binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Ini sama. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi supaya apa, saudaraku? Beroleh keselamatan. Oleh siapa? Nah, Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan kita. Allah mencipta oleh firman-Nya. Allah menyelamatkan oleh siapa juga? Firman-Nya sebagai manusia, Tuhan Yesus. Saudaraku, ya, saya tutup di sini aja. Ya, jadi, saudara, biar mengerti sebagai orang Kristen dasar iman kita, hidupku dari Allah. Kita diciptakan dari Allah oleh Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Hidup kita juga untuk Yesus. Saya di gereja itu juga saya bagi topik juga hidup kita untuk Allah oleh Yesus. Jadi penjelasan untuk Allah itu oleh Yesus. Jadi hidup kita ini untuk Allah itu bisa terjadi untuk kemuliaan Allah kalau oleh Yesus. Tanpa Yesus, contohnya ini singkat aja, baca Yohanes 15, buka sendiri nanti ya, tentang pokok anggur itu. Nah, aku bisa kembangkan itu nanti. Di luar aku, mulai ayat 4 ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Ya toh? Kamu akan berbuah banyak. Oleh ranting ini baru bisa berbuah kalau melekat pada pokok anggur atau batang pohonnya tadi. Batang anggur yaitu Yesus. Di luar aku kamu nggak bisa. Kamu jadi ranting yang kering, mati, dibuang. Makanya kalau Anda mau hidup untuk Yesus, untuk Allah, bagi kemuliaan Allah, itu hanya bisa melalui Yesus. Melekat pada Yesus. Tanpa itu nggak bisa. Mau berbuah banyak bagi kemuliaan Allah, dia hadapannya akan bisa. Makanya itu nanti ada pendalamannya sendiri. Tapi paling tidak Anda biar ngerti konsepnya. Dari Allah semua kembali untuk Allah. Tapi ini hanya bisa terjadi melalui Yesus. Kalau kita terapkan dalam hidup kita, tanpa Yesus tidak akan ada penciptaan. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Tanpa Yesus hidup kita tidak akan dapat memuliakan Tuhan. Terakhir, Galatia 2 ayat 20 terkenal banget ini. Galatia 20 ayat hafalan. Nanti tim musik bisa maju ya, kita akan berdoa. Ya ini ada. Namun ayat 19 mulai 19 enak, kalau mulai 19 lebih jelas. Sebab saya khotbah ini lagi Pak, mau nyiapin ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Lono neng. Jadi saya mau aku kakak nganggurin mungkin hidup untuk Allah. Wes kak, zamannya meneh hidup masih ngajarkan anugerah Pak. Situ sudah ada hukum Taurat. Nanti lain kali kalau kesini lagi saya ingin bahas tentang hukum Taurat dan anugerah. Sudah ada lagi. Aku telah mati oleh hukum Taurat karena melakukan hukum Taurat. Karena ada hukum Taurat kita mati. Tidak bisa. Hukum Taurat itu firman Allah. Saya pernah baca itu. Injil itu firman Allah. Dua-duanya firman Allah. Tapi beda fungsinya, tujuannya. Hukum Taurat bukan untuk menyelamatkan. Hukum Taurat untuk menunjukkan dosa. Injil untuk menyelamatkan. Nah itu tambah penting. Jadi aku mati oleh hukum Taurat. Allah. Sebagaimana supaya kita hidup untuk Allah? Ini aku muncul telah disalibkan dengan Kristus. Namun ayat 20, karena kematian Yesus itu memakukan hukum Taurat di dalam itu panjang jelasnya di kayu salib. Namun aku hidup, Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa? Iman kepada siapa? Dalam nama anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Kita bisa hidup oleh iman karena Yesus, hidup iman kepada dalam Yesus. Ya karena itu
Saya berharap jemaat di tempat ini ayo bertumbuh, ya, mengenal Allah yang benar dalam Yesus. Hidupku dari Bapa untuk Bapa. Ini oleh Yesus, karena Yesus aku bisa hidup, karena Yesus aku diciptakan, melalui Yesus lebih tepatnya, melalui Yesus, dari Allah melalui Yesus aku diciptakan, dari Allah melalui Yesus aku diselamatkan, dari Allah melalui Yesus aku bisa hidup berbuah, aku bisa hidup memuliakan Allah untuk Allah. Tanpa Yesus tak ada artinya hidup kita. Amin. Pulang dari tempat ini, mari kita semakin melekat pada Tuhan Yesus. Mari tim musik, seragamnya biru semua. Tiap hari biru, tiap minggu biru atau ganti-ganti? Puji Tuhan. Ganti bro, luar biasa. Gak mungkin warna favorit. Untuk warna apa? Gemoy. Kayak jadi kampanye. Nah, puji Tuhan. Ini warna netral. Puji Tuhan. Mari kita sebelum kita akhiri, kita akan berdoa. Saya ngajak kita nyanyi satu pujian F. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita hidup dari Bapa, karena dari Dia kita hidup, dan untuk Dia kita kembalikan segala kemuliaan hidup kita.